I get a lot of mail from some kids, and sometimes I get to read them. I'll meet a kid and I'll know that they're coming back to a show. They'll say, "Hey, I'll see you on Friday," and it's Wednesday or something, and I'll read a letter that they write me, and if it's something like that, you know what I mean, I'll go talk to them and tell them everything's all right. I find myself like getting into these patterns of like behavior or thought, and especially when I'm like stuck up here, I like to say that like this is like I heard somebody say this once and it like stuck with me, but this is like a bad neighborhood, you know what I mean? And I should not go walking alone. Lahir dengan nama Chester Charles Bennington di Phoenix, Arizona pada tanggal 20 Maret tahun 76. Ayahnya bernama Lee Russell Bennington, dan dia bekerja sebagai detektif polisi yang fokus pada kasus pelecehan anak. Ya, agak ironi ya. Sementara ibunya bernama Susan Elaine Johnson, yang adalah seorang perawat. Keluarga Chester bisa dibilang hidup dengan cukup sederhana. Mereka bukan keluarga kaya raya, tapi juga nggak termasuk keluarga yang miskin. Kehidupan Chester kecil boleh dibilang cukup memprihatinkan ya. Selain orang tuanya bercerai di saat dia berumur 11 tahun, Chester juga harus mengalami pelecehan dari umur 7 tahun. Ya, pastinya para fans Linkin Park dan Chester khususnya pasti udah tahu cerita ini. Kehidupan Chester jauh dari kata-kata bahagia, komunikasi yang buruk dengan anggota keluarga yang pada akhirnya membuat Chester merasa kalau dia sendirian menghadapi masa remajanya, yang akhirnya membawa Chester masuk ke dalam jeratan narkoba. Dalam sebuah wawancara, Chester juga sempat mengatakan, itu adalah situasi yang sangat buruk. Saya sangat membenci semua anggota keluarga saya. Saya merasa ditinggalkan oleh ibu saya, dan ayah saya juga tidak dalam kondisi emosi yang stabil. Dan sebagai anak yang beranjak berusia remaja, hal ini pastinya berdampak kepada kepribadian Chester. Karena selalu merasa kesepian dan gak punya tempat untuk dijadikan pelarian. Dan di saat yang sama, Chester juga harus berjuang mempertahankan diri dan mentalnya pastinya karena bullying yang dia terima di sekolahnya. Ya, saya sih gak bisa bayangin ya. Dan hal inilah yang selanjutnya membawa Chester untuk mulai mencoba narkoba dan alkohol. That first person offered me, an escape from reality. I kind of took it. Dan dia mungkin pada saat itu menurutnya cuman itu pelarian satu-satunya. Dan gak main-main. Mulai dari kokain, metamfetamin, dan LSD pernah digunakannya. Karena lingkungannya yang juga ngedukung, yang akhirnya juga membuat Chester makin dalam terlibat dengan obat-obatan terlarang. Singkatnya, Chester yang setelah perceraian orang tuanya ikut dengan sang ayah, semakin merasa terasing dan semakin dalam terjerumus dalam jerat narkobanya. Dan sepertinya hubungan Chester dan ayahnya juga nggak begitu dekat ya, karena pada saat itu katanya boleh dibilang apapun masalah yang dirasain sama Chester, dia simpen sendiri. Dan memilih untuk melupakan masalah-masalahnya dengan kecanduannya. Sementara itu, musik merupakan satu-satunya cara bagi Chester untuk mencurahkan isi hatinya. Dengan menulis lirik dan puisi, Depeche Mode dan Stone Temple Pilots merupakan dua band panutannya. Dan salah satunya nantinya bakal dipimpin langsung oleh Chester. Chester mulai bergabung ke dalam sebuah band di saat dia berumur 13 tahun. Band pertamanya bernama Son Dodell and His Friends. Ya, sebenarnya ujungnya ada tanda tanya sih. Jadinya Son Dodell and His Friends. Ya, itulah kira-kira. Dan langsung dipercaya sebagai vokalis. Dan mulai dari sini perjalanan musik Chester semakin serius. Battery. Pada tahun 93, di saat Chester berumur 17 tahun, dia bergabung dengan sebuah band yang bernama Grey Daze. Dan bersama Grey Daze, Chester mulai semakin serius menjalani karir musiknya. Dan band ini juga semakin dikenal di kancah musik lokal Phoenix pada saat itu. Mereka juga sempat mengeluarkan dua album, Wake Me yang dirilis tahun 94, dan album yang berjudul No Sun Today yang dirilis di tahun 97.
Tapi sayangnya, popularitas Daygrass hanya berkisar di musik lokal Phoenix. Dengan 2 album yang udah mereka rilis, sepertinya mereka agak susah buat keluar atau buat dikenal di kancah nasional pada waktu itu. Walaupun mereka sering tampil di venue-venue lokal, tapi sepertinya karir mereka di situ-situ aja. Dan pastinya salah satunya karena pada waktu itu mereka belum mendapatkan label rekaman. Dan akhirnya Daygrass bubar di tahun 98. Dan setelahnya, pasti pada tahu ya, Chester pun mengikuti audisi untuk sebuah band yang pada saat itu masih bernama Zero, yang akhirnya berganti nama menjadi Linkin Park.